Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan suara saya kedengaran. Kita akan lanjut mendengarkan penjelasan saya ya. Kalau mungkin di kelas besar kita agak terganggu, mudah-mudahan ini saya berikan kalian rekaman pembelajaran, mudah-mudahan bisa membantu untuk eh, memahami materi kesetimbangan asam basa bagian pertama yang akan saya jelaskan. Nah, di kelas besar kita sudah sampai ini ya, Ibu sudah menjelaskan mungkin ya yang ketinggalan kalau masuk ke pertemuan ke-9 nanti kita akan ketemu dengan materi yang berjudul kesetimbangan asam basa. Nah, mungkin kesetimbangan asam basa itu akan dilaksanakan ya kurang lebih 2 atau 3 kali pertemuan gitu ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih kaitan asam basa dan perhitungannya dalam stoikiometri larutan. Nah, materi ini sebenarnya pernah kita pelajari waktu zaman SMA. Ibu udah pernah nge-review gitu ya, kalau misalnya kamu mendapatkan atau kamu ingin mengetahui suatu larutan itu sifatnya asam atau basa gitu ya. Nah, itu ternyata kita bisa melihat dari ciri-ciri larutan asam atau larutan basa itu sendiri. Nah, di kelas besar sudah sempat diungkapkan ya, gimana sih ciri-ciri dari larutan asam? Nah, larutan asam itu kalau misalnya kita melihat pH-nya, mungkin di antara kalian sudah pernah ini ya, udah pernah baca deh, kalau dia larutan sifatnya asam, artinya dia memiliki pH kurang dari 7 ya. Sebentar, Ibu tulis dulu. Hmm, Oke. Oke, di sini ya. Jadi kalau suatu larutan atau suatu senyawa dia dikatakan bersifat asam, bisa kita lihat berdasarkan pH-nya ya. Dia memiliki pH kurang dari 7. Sementara kalau dia bersifat basa, maka dia akan memiliki pH-nya lebih dari 7. Gitu ya. Nah, temanmu juga sudah mengungkapkan kalau mau tahu suatu zat itu sifatnya asam atau basa, bisa kita lihat dari reaksi ionisasinya ya. Kalau asam, dia akan terionisasi menghasilkan apa? Kalau asam berarti dia akan menghasilkan ion H+, gitu ya. Kalau di sini asam, dia akan menghasilkan ion H+. Sementara kalau dia basa, dia akan menghasilkan ion OH- di dalam larutannya. Seperti itu ya, yang pernah kita pelajari. Kemudian bisa juga dicek melalui perubahan warna lakmus gitu ya. Kalau larutan asam, kita cek menggunakan kertas lakmus gitu ya. Kertas lakmus itu pasti nanti dia lakmusnya akan berubah ya, akan berubah menjadi warna merah ya, mau dia menggunakan lakmus merah maupun lakmus biru, kalau dicelupkan ke dalam larutan asam, dia lakmusnya akan berubah menjadi warna merah. Sementara kalau larutan basah, kalau kita cek menggunakan kertas lakmus, maka kertas lakmusnya dia akan berubah menjadi yang digunakan untuk membedakan asam dan basah. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau melihat suatu zat itu sifatnya asam atau basa, itu kan rasanya akan sulit ya. Kalau kita harus menghitung pH-nya dulu gitu ya. Kalau enggak kita harus menggunakan kertas lakmus, kita cek dulu perubahan warna lakmusnya. Nah, itu kan rasanya akan sulit tuh gitu ya. Makanya kita untuk membedakan asam dan basa kita bisa menerapkan secara teoritis gitu ya, apa ya bedanya asam dan basa. Nah, kemarin udah pernah dijelaskan juga di kelas besar kalau teori asam basa yang bisa kita gunakan dulu waktu SMA juga udah pernah kita pelajari bersama-sama ya, ada 3 teori. Ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan ada teori Lewis. Di kelas besar Ibu juga sudah menjelaskan ini ya. Jadi kalau Arrhenius, itu ciri-cirinya adalah senyawa-senyawa yang kalau dilarutkan di dalam air, dia akan terionisasi menghasilkan ion H+. Sementara kalau basa, dia kalau dilarutkan di dalam air akan terionisasi menghasilkan ion OH-. Ya, kemarin Ibu sudah mengambil contoh, misalnya salah satu asam yang ada di dalam pencernaan kita, yang ada di lambung kita, yaitu HCl gitu ya. HCl kan kalau terionisasi akan menghasilkan H+ ditambah dengan H+, maka HCl termasuk ke dalam golongan asam. Sementara contohnya misalnya KOH. KOH itu kalau diuraikan menjadi K+, mengandung ion OH-. Nah, tadi ingat ciri-cirinya teori Arrhenius kalau menghasilkan OH- gitu ya. Jadi sesimpel itu aja. Teori Arrhenius hanya kita melihat bagaimana reaksi ionisasi suatu senyawa di dalam air. Seperti itu ya.
Nah, jadi penting kalau kamu mau mengecek suatu larutan ini sifatnya asam atau basa gitu ya, atau suatu senyawa ini asam atau basa ya gitu ya. Ya artinya kamu harus bisa untuk menuliskan reaksi ionisasinya ya. Kalau bisa menuliskan reaksi ionisasinya, tadi lihat ciri-cirinya aja. Kalau H plus asam, kalau OH min basa. Itu teori yang pertama. Nah, teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Nah, kalau Bronsted-Lowry itu nanti kaitannya adalah dengan proses serah terima proton atau donor aseptor proton. Proton itu adalah H+. Ya, artinya kita bisa menerapkan teori Bronsted-Lowry ketika apa? Misalnya suatu senyawa kita lihat dia keterlibatannya dalam suatu reaksi, misalnya ya kemarin Ibu ambil contoh berarti biar beda lah ya, kemarin itu CH3COH. Misalnya Ibu ambil contoh, seperti ini deh misalnya. NH3 ditambah hasilkan NH4 plus ditambah OH min. Nah, jadi kita bisa menentukan asam basa menurut Bronsted-Lowry, tinggal dilihat bagaimana dia mendonorkan atau menerima H+. Nah, contohnya di sini, nak. Kita lihat ada NH3 ditambah H2O, kesetimbangan menghasilkan NH4 plus ditambah OH-. Kita lihat NH3 di ruas yang sebelah kiri. Kita lihat jumlah H-nya adalah 3. Sementara yang sebelah kanan ada NH4 plus. Jumlah H-nya ada berapa? Ada 4. Oh, ternyata NH3 itu dia ngapain? Dia menerima satu H. Ya nggak? Kan awalnya 3 nih, berubah jadi 4. Artinya NH3-nya nerima H. Dari siapa? Pasti dari tetangganya. Tetangganya di sini adalah H2O. Lihat aja nih buktinya, H2O H-nya 2, berubah menjadi OH-, H-nya 1 ya. Nah, artinya dalam reaksi ini H2O mendonorkan H plus-nya gitu ya, dia mendonorkan H plus-nya kepada NH3 gitu. Nah, karena H2O mendonorkan H plus, maka H2O bersifat asam. Nah, NH3 dia menerima berarti aseptor. Berarti pada reaksi ini NH3 bersifat sebagai basa. Gitu. Nah, tetapi teori asam basa Bronsted-Lowry itu biasanya kalian suruh menuliskan pasangan asam basa konjugasi. Nah, kalau pasangan asam basa konjugasi tinggal gini aja, nak. Kita kelompokkan atau kita pasangkan yang mirip nih. Yang mirip itu contohnya nih kayak NH3. NH3 di ruas kiri dia kan akan mirip dengan NH4 ya di ruas kanan ya. Nah, berarti ini pasti dia pasangan nih. Nah, kita kasih tanda kayak gini. Oke. Nah, kita lihat di sebelah kiri NH3 sifatnya basa. Artinya di sini NH4 dia adalah sebagai asam konjugasi gitu ya dari NH3. Ya, jadi kalau basa pasangannya adalah asam. Nah, kebalikannya nih, H2O kan asam. Nah, H2O asam nih. Apa, anak? Kalau H2O-nya asam berarti OH-nya di sini dia bertindak sebagai basa konjugasi. Konjugasi. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengelompokkan pasangan asam basa konjugasi berdasarkan kemiripannya gitu ya. Kalau satunya basa berarti lawannya adalah asam konjugasi. Kalau kirinya asam berarti lawannya adalah basa konjugasi. Ya, itu teori Bronsted-Lowry. Nah, kalau yang terakhir yang kita pelajari adalah teori Lewis. Kalau teori Lewis, itu kita pernah pelajari ya, kalau mendengar kata Lewis, ingat nggak? Waktu semester 1 kita pernah belajar yang namanya struktur Lewis ya, atau struktur apa? Titik elektron ya, dot elektron. Nah, jadi kalau kita mau meninjau asam basa berdasarkan Lewis, nah kita wajib untuk tahu dulu struktur Lewisnya seperti apa. Karena asam basa menurut Lewis itu nanti kita lihat berdasarkan donor atau aseptor PEB ya. PEB itu apa? Pasangan elektron bebas. Oke. Artinya kita nanti harus tahu dulu ya, siapakah yang menyumbangkan PEB, siapa yang menerima PEB. Yang mendonorkan PEB atau menyumbangkan PEB kita sebut sebagai basa menurut Lewis. Sementara yang menerima PEB kita sebut sebagai asam. Nah, jadi kalau tidak salah waktu itu kita melihat bersama-sama bagaimana pembentukan ion amonium ya dari NH3 ditambah H+ menghasilkan NH4+. NH3 pusatnya siapnya 5 ya. Sorry, maksudnya valensinya yang 5. Nomor atomnya adalah 7. C, kita hapus. Ya, kita ulang di sini. Eh, malah kepencet something. Hmm, ya, malah kepencet ya. Mana tadi? Nah, ini ya. H
N itu dia nomor atomnya kan 7, berarti kan valensinya nanti kan ini ya, konfigurasinya 2, 5. Valensinya kan 5 nih, N-nya mengikat H-nya 3. Ibu taruh kiri, kanan, bawah, berarti dia masih kita lihat H+. H itu nomor atomnya 1. Nah, sekarang kita lihat dia H+. Plus itu melepaskan elektron, berarti kalau H+, masih punya elektron enggak? Nggak punya, gitu ya. Nah, kamu mungkin masih ingat, suatu spesi dia ingin mencapai kestabilan dengan eh, menyerupai gas mulia gitu ya, atau dia biasanya mematuhi aturan duplet atau oktet. Nah, kalau hidrogen dia akan stabil kalau memenuhi aturan duplet gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan NH3-nya kan dia sudah oktet tuh, ya nggak? Dia sudah memenuhi apa? menyerupai gas mulia gitu ya. Nah, sementara H-nya belum. Oleh karena itu, ketika mereka berikatan, nah si nitrogennya kan punya sepasang PeB. Ini dia donorkan kepada H+, sehingga ketika mereka lain koordinasi ya, di mana yang menyumbangkan itu cuma salah satu atom aja ya. Di sini yang nyumbang cuma yang N-nya aja. Gitu. Nah, sekarang dalam proses reaksinya kita lihat di sini. Kalau ternyata NH3 itu dia mendonor basa. Sementara H+, dia menerima PeB, berarti H+-nya adalah sebagai asam, gitu ya. Jadi, asam basa menurut Lewis itu nanti kita lihat berdasarkan siapa yang mendonorkan PeB, siapa yang menerima PeB. Nah, coba kita latihan dulu. Nah, ini tadi ya, pengertian asam konjugasi sama basa konjugasi. Ya, jadi kalau asam konjugasi itu adalah basa yang telah menerima proton. Contohnya kayak gini, nak. Contohnya misalnya kamu punya basanya. Berarti kalau kamu suruh mencari pasangan asam konjugasinya, ya udah basa yang menerima proton. Proton itu H+. Ingat OH- kalau menerima H+, berarti dia adalah akan menjadi pasangan di OH-. Ya. Nah, sementara basa konjugasi cara nyarinya gimana? Basa konjugasi itu adalah asam yang sudah melepaskan satu proton ya. Ini tadi yang menerima satu proton, melepas ya melepas satu proton. Contohnya gini, misalnya kamu punya asamnya apa ya? Misalnya adalah asamnya. Nah, seandainya kamu suruh mencari pasangan basa konjugasi dari H2CO3, berarti pasangan basa konjugasinya udah melepaskan satu H, berarti H2CO3 min kan karena dia ngelepasin satu. Berarti kan jadi -1 gitu kan ya. Nah, HCO3 min itu H2CO3 gitu. Itu adalah cara mudahnya ya. Kalau kamu misalnya diminta untuk mencari pasangan asam konjugasi atau pasangan dari basa konjugasi dari apa suatu senyawa. Nah, ini kemarin kita sampai sini. Nakku, jadi kemarin kita sudah latihan, tentukan pasangan asam basa dari reaksi tersebut ya. Pasangan asam basa konjugasi. Cara mudahnya gimana? Kita lihat aja ruas kiri sama ruas kanan yang mirip. Tinggal kita jodohin dulu CH3COH, tarik garis gitu. Kemudian H2O sama H3O plus dia mirip. Berarti tarik garis, kita yang sebelah kiri CH3COOH, sebelah kanan CH3COO-. Nah, artinya apa? Artinya H-nya di sini dia lepas. Ya, sementara H2O awalnya H-nya 2. Kok kemudian H-nya jadi 3, H3O. Berarti H2O ini pasti dia menerima H+. Ya, menerima H+ dari siapa? Dari CH3COOH. Nah, karena CH3COOH menorkan H+-nya kepada H2O, berarti CH3COOH-nya sebagai asam. Karena dia donor H+, ya, H2O-nya sebagai basa. Nah, sekarang tinggal cek pasangannya. CH3COH tadi kita pasangkannya gitu ya. Pasangannya adalah CH3CO-. Ingat, kalau CH3COH-nya sudah basa konjugasi. Itu juga tadi sebaliknya ya, H2O basa, berarti H gitu. Bisa ya? Nah, yang ini juga tadi cara mudahnya tinggal kita pasangin dulu aja yang mirip, nak. Berarti H2O mirip dengan OH. Bu, miripnya dari mana? Lihat aja unsur-unsur penyusunnya ya. Ada H, ada O. Gitu. Nah, berarti H2O kita pasangkan dengan OH-, miring yang F- kita pasangkan dengan HF. Nah, sekarang kita lihat di sini H2O, awalnya H-nya 2, berubah menjadi OH-. OH-nya jadi 1, berarti H2O ini pasti dia mendonorkan H+-nya ya ke F. Nah, buktinya nih F-nya awalnya nggak ada H-nya, dia berubah sebagai asam. F- tadi dia menerima H+, berarti kita lihat dia sebagai basa ya, aseptor H+. Nah, sekarang pasangannya kalau H2O konjugasi, nah kebalikannya F- kan basa, berarti HF itu adalah
Oke, nah sekarang kita lihat, Nak, antara reaksi A dan reaksi B. Kita di sini menemukan H2O ya. Hmm, di reaksi A ada H2O. Pada reaksi A, H2O sifatnya apa? H2O pada reaksi A sifatnya basa. Sementara pada reaksi B, H2O-nya sifatnya apa? H2O-nya sifatnya asam. Loh, jadi gimana Bu? H2O ini sifatnya apa? Nah, inilah yang disebut sebagai spesi yang bersifat amfoter. Nah, mungkin pernah dengar ya. Ada istilah, asalnya dia ini ya, apa namanya, terinspirasi ya dari kata-kata amfibi. Kamu mungkin masih ingat pelajaran IPA zaman SD ya, amfibi. Contohnya kata-kata itu bisa hidup di dua alam gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan amfoter? Jadi amfoter itu adalah senyawa-senyawa gitu ya yang bisa apa bereaksi dengan asam maupun dengan basa. Atau artinya dia sendiri bisa bertindak sebagai asam, dan dia juga bisa bertindak sebagai basa ya. Atau Ibu tuliskan cara singkatnya gini aja ya, amfoter itu adalah spesies bisa bersifat asam atau bisa juga bersifat basa. Contohnya dalam hal ini adalah H2O ya. Ternyata H2O dalam suatu reaksi bisa aja dia sebagai asam gitu ya. Dan bisa juga dia sebagai basa. Itulah zat yang disebut amfoter. Mudah-mudahan sampai sini ngerti ya. Oke, nah kalau kita membicarakan tentang H2O, ini kita udah pernah belajar di sebelumnya. H2O itu merupakan salah satu apa pelarut yang sering kita gunakan ya di kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kamu misalnya mau membuat apa larutan garam, gitu, larutan gula, itu biasanya kita menggunakan eh, pelarutnya itu adalah H2O. Umumnya kita menggunakan pelarut H2O. Nah, di dalam larutan, H2 itu nanti dia akan membentuk suatu reaksi kesetimbangan, Nak, ya. Nah, inilah yang kita biasanya kita lihat ini ya, reaksi kesetimbangan H2O di dalam larutan. Ya, jadi dalam suatu larutan, H2O itu nanti dia akan terurai, nah, ya, kesetimbangan terurai menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Ya, artinya misalnya kamu membayangkan di dalam hutan gula gitu ya. Artinya kan di dalamnya sini selain ada gula pasti kan ada pelarutnya. Saya kan menggunakan pelarutnya air ya. Dan di dalam wadah ini kan tentu airnya nggak cuma satu biji doang kan. Pasti ada H2O yang satu dan H2O yang lainnya. Nah, di dalam suatu larutan gitu ya, nanti air dia akan mengalami reaksi kesetimbangan ya, atau kita biasanya menyebutnya reaksi autoionisasi air. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah proses perpindahan elektronnya ya, serang menyerang, dia akan punya kesetimbangan H+ dan OH-, atau H plusnya itu boleh kita sebut juga sebagai H3O+. Ini kan berarti artinya apa? Ada H2O yang satu yang menyumbangkan sorry, di sini mana ya berarti yang menyumbangkan. Oh, ini dia dilihatnya berdasarkan Lewis ya, Nak ya. Ada yang menyumbangkan PEB, ada yang menerima PEB seperti itu ya rasanya ya. Oke, atau kalau misalnya kita lihat berdasarkan teori Bronsted-Lowry yang seperti tadi H2O-nya nggak cuma satu ya. Nah, contohnya nih antara H2O yang satu dengan H. Rasanya ini kebalik ya nulisnya ya. Hmm, Coba kalau kita pasangkan, berarti misalnya di sini H2O-nya dia sebagai asam, asam itu yang donorkan H plus kan ya, Nak ya? Berarti misalnya H2O dia yang satu sifatnya asam, berarti ini dia mendonorkan H plus, sehingga H2O yang kiri dia sifatnya asam, sebut saja gitu ya, H2O yang kanan sifatnya basa. Bu, boleh kebalik nggak sih, Bu? Meletakkannya ya, yang sebelah kiri yang mendonorkan H plus. Nah, H2O ini dia mendonorkan H plus. Berarti kan yang awalnya H-nya 2, jadi berkurang satu kan? Berarti H2O di sini dia akan pasangannya adalah sini, Nak. OH- ya, basa konjugasi. H2O yang bertindak sebagai basa, dia mendirikan H-nya jadi 3 ya, jadi H3O+. Nah, ini pasangan. Nah, ini kalau misalnya kamu mau memasangkannya seperti tadi ya, teori Bronsted-Lowry, pasangan asam basa konjugasi. Gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kesetimbangannya, mungkin kamu masih ingat ya, Nak ya, kalau reaksinya bolak-balik, berarti kan di sini ada reaksi kesetimbangan. Kalau reaksi kesetimbangan, pasti dia memiliki tetapan kesetimbangan. Ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan konsentrasi, berarti nanti kita mengungkapkannya dalam bentuk Kc, gitu kan. Nah, kita lihat kalau ada reaksi kesetimbangan H2O plus akos ditambah OH min akos, maka kita kan menuliskan K-nya masih ingat nggak? K itu kan kanan pangkat koef dibagi kiri pangkat koef ya. Produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, tapi kita lihat yang ikut itu kan hanyalah yang wujudnya aquos gitu kan ya.
satu lagi wujudnya gas. Nah, sementara H2O di sini dia wujudnya liquid masuk ya nak ya, berarti H2O-nya bocoran, atau di sini H2O-nya konstan ya, dianggap menemukan Kc dari H2O gitu ya. Nah, KCH2O ini yang kemudian akan kita kenal seterusnya dengan istilah Kw ya. Konsentrasi Kw bisa kita rumuskan adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi. Kalau misalkan di dalam larutan tersebut gitu ya, jumlah H+ dan jumlah OH- sama, maka dia netral. Ya, kalau netral itu ya sama, nggak ada yang membela sesuatu gitu ya, netral dia. H+-nya sama dengan OH-nya. Tetapi kalau H+ yang lebih banyak berarti larutan tersebut sifatnya asam. Kalau H sifatnya basa. Ya. Atau ya kalau netral kan berarti sama ya. Kalau asam konsentrasi H+-nya dia lebih banyak dibandingkan OH-, sementara kalau dia bersifat basa, konsentrasi OH-nya dia lebih banyak dibandingkan H+. Nah, Bu, kalau kita mau menghitung jumlah H+ sama OH- dalam suatu larutan gimana? Nah, kita manfaatkan Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali pada suhu ruang. Jadi, pada 25 derajat Celcius, dengan air itu adalah 1 kali 10 konsentrasi H+, kalau dikalikan dengan konsentrasi OH-, dia hasilnya adalah 10 pangkat. Jadi kita bisa melihat berapa banyak H+-nya, berapa banyak OH-nya berdasarkan tetapan kesetimbangan air. Contohnya ini nak, misalnya hitunglah konsentrasi H3O+ dalam larutan yang mempunyai konsentrasi OH-nya 6,7 kali 10 pangkat min 2 molar pada 25 derajat Celcius. Konsentrasi H3O+ ya. Diketahui di soalnya yang diketahui siapa? Konsentrasi OH-nya ya. Konsentrasi OH-nya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 2 molar. Ya. Ini tadi kita ingat ya, pada suhu 25 derajat Celcius nilai Kw kesetimbangan air itu nilainya adalah 1 kali 10 pangkat. Ingat pertanyaan biasanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kita lihat. Hitung konsentrasi H3O+. Nah, berarti kita suruh nyari konsentrasi H3. Ini konsentrasinya dia berapa, kemudian kita suruh menentukan apakah larutan tersebut bersifat netral, asam, atau basa. Nah, artinya untuk mengetahui sifatnya, kita harus tahu dulu jumlah OH- dan H+-nya ya. Ya, ini tulis di sini. Biasanya kalau dalam apa di SMA kita mengenalnya H3O+ itu kita nyebutnya H+. Boleh ya. Di H3O+ itu ya ini konsentrasi H+. Kerjainnya ya udah kita menggunakan tadi tetapan kesetimbangan air ya. Jadi kita punya kan Kw itu konsentrasi H3O+ pangkat 1 dikali konsentrasi OH- pangkat 1. Kita suruh nyari konsentrasi H3O+-nya. Berarti konsentrasi H3O+ itu sama dengan Kw dibagi. Yaudah kita cari Kw-nya tadi kan di suhu 25 1 kali 10 pangkat min 14 di suhu 25 derajat Celcius, 7 kali 10 pangkat min 2. Berapa ini ayo dihitung. Berarti kan kalau kita hitung 1 bagi 6,7 itu nilainya 0,149 dikali ini 10 pangkat min 14 min 12. Betul nggak? Satunya molar ya, karena konsentrasi. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, kita ini udah ketemu kan konsentrasi H3O+-nya. Kemudian untuk mengetahui sifat larutannya, apa lebih besar H3O+-nya? Lihat aja pangkatnya. OH- pangkatnya 10 pangkat min 2. H3O pangkatnya 10 pangkat min 12 ya. Artinya konsentrasi H3O+-nya. Nah, kalau OH-nya lebih adalah apa ya? Kalau OH-nya lebih besar, berarti larutan sifatnya basa. Seperti itu. Ya, nyambung ya. Oke. Nah, tetapi kita biasanya bisa juga mengungkapkan besarnya konsentrasi H+ atau besarnya konsentrasi OH- itu enggak dalam bentuk konsentrasi ya, ya, tetapi adalah nilai logaritmanya. Nah, mungkin kau masih ingat, Ibu tuliskan di sini. Hmm, zaman SMA ya. Nah, jadi kan gini nak, kalau kita kan ya nak ya, kalau mau menuliskan berdasarkan 10 pangkat min 12, makanya biasanya kita menuliskan banyaknya H+ atau banyaknya OH- itu dalam bentuk
nilai dari min log-nya ya. Makanya kita nanti bisa kan ya mengubah ya. Berarti kalau kita konsentrasi H3O+ ya. Nah, berarti biar kita lebih mudah untuk menyebutkannya bisa kita nilai min log gitu ya, min log dari konsentrasi H+. Gitu ya. pH itu biasanya apa? Kalau di buku-buku sering ditulisnya apa? Power of hidrogen ya. Banyaknya atau konsentrasi H+ yang ada dalam larutan tersebut. Atau ada yang bilang juga pH itu derajat keasaman ya, karena kan H+ biasanya kaitannya sama asam. Nah, berarti kalau kamu udah punya berapa ya udah tinggal dibikin aja nilai dari min log konsentrasi H+. Ya. Sementara kalau kamu mengubahnya dalam bulan min log konsentrasi OH- gitu. Ya, ngerti ya? Umumnya sih kita sering bilangnya tuh ungkapannya dalam bentuk pH ya nak ya, yang sering kita sebutkan tuh pH. Itu biasanya patokannya di mana kalau ada yang masih ingat kalau misalnya suatu larutan memiliki ini harusnya P-nya kecil, H-nya besar, dia sifatnya netral. Ya, ingat tadi loh nak, pH itu kan nilai min log-nya ya. Nih, kan kalau kamu lihat ya, berarti kalau itu justru apa? Konsentrasi H+-nya makin banyak kan? Dia dikatakan asam, berarti dia yang punya pH-nya itu kecil ya. Nah, biasanya kita taruh daerahnya di sini ya, daerah kurang dari 7 itu adalah daerah kurang dari 7. Nah, sementara kalau yang lebih dari 7 itu biasanya kita sebut sebagai adanya lebih dari 7. Gitu. Nah, balik ke yang tadi ya, hubungannya pH sama pOH, kalau kita tadi kan punya eh, tetapan kesama dengan konsentrasi H+ gitu kan, dikali konsentrasi min. Nah ini nak, kalau kiri dan kanan kamu kalikan dengan kalau kiri kanan dikasih min log berarti gini kan, min log KW-nya kan 10 pangkat min 14. Nah yang ini berarti kita punya gini kan nanti min log logaritma dikali kan sama aja ditambah ya, ditambah min log OH min gitu kan. Nah makanya kita ingat nggak zaman SMA 14 ya, dari sini loh. Hasilnya itu dari sini, min log 10 pangkat min 14 kan 14 adalah pH ya. Min log OH min itu adalah pOH. Nah, inilah yang nanti kita jadikan patokan ya. Kalau pH ditambah pOH kalau diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Karena apa? Karena nilai KW di suhu tersebut. Apa? Kalau misalnya, Bu, kalau KW-nya bukan 10 pangkat min 14 ya berarti nggak berlaku ini. Jadi ya kamu tahu ya ketika SMA kamu diajarin pH tambah pOH sama dengan 14 itu asalnya dari sini. Seperti itu. Nah, ini karena saya pakainya kan Zoom yang biasa, biasanya 45 menit sekali mati. Jadi ini record yang bagian pertama, Ibu sampai sini dulu ya. Nanti kita selanjutnya akan bahas tentang kekuatan asam basa. Ada asam kuat, basa kuat ya. Terus nanti gimana cara nyari pH-nya itu akan Ibu ajarkan di rekaman yang berikutnya ya. Terima kasih. Selamat menikmati rekaman ini. Nanti kita lanjut ke rekaman berikutnya. Ini adalah bagian pertamanya ya. Thank you. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam.